fokuskan pada analisis efektivitas penggunaan aplikasi Sepran dalam mendukung pengelolaan keuangan pada usaha mikro, khususnya pada usaha es coklat buntel milik Muhammad Fauzi Aditya, dan pada individu khususnya anggota kelompok 1. Nah, penelitian ini berlangsung selama 7 minggu dalam pemakaian aplikasi Sepran. Tujuan penelitian ini mengetahui efektivitas Sepran dalam membantu pemilik usaha es coklat buntel dan individu dalam pencatatan keuangannya. Kemudian menganalisis manfaat dan kesulitan yang dirasa pemilik usaha maupun individu. Ketiga, mengevaluasi perubahan cara pencatatan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama ada profil UMKM. Nama usaha es coklat buntel. Jenis usaha kuliner minuman. Bahan baku yang pertama coklat bubuk, yang kedua susu, air, es batu, dan gula. Lokasinya bertempat di Perumnas Gria Auduri, Indah, Blok F nomor 30. Ownernya Muhammad Fauzi Aditya dan berdiri pada hari Minggu 31 Desember 2023. Usaha es coklat buntel ini adalah usaha mikro yang menjual es coklat segar. Usaha ini dikelola langsung oleh pemilik dan semua proses seperti produksi, pelayanan hingga pencatatannya masih manual. Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik usaha UMKM, beliau menjelaskan bahwa sebelum menggunakan aplikasi Sepran, pencatatan keuangan pada usaha es coklat buntel masih sangat sederhana dan belum terstruktur, sehingga menyulitkan dalam melihat keuntungan usaha secara jelas. Selanjutnya, profil pribadi. Berdasarkan hasil wawancara dari setiap anggota kelompok 1, dapat disimpulkan bahwa sebelum menggunakan aplikasi Sepran, pencatatan keuangan pribadi masih dilakukan secara manual dan bahkan ada yang tidak melakukan pencatatan keuangan apapun. Akibatnya, pengeluaran sulit dikontrol dan uang cepat habis tanpa tahu kemana perginya. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi sebelum pelaksanaan proyek. Yang pertama, flowchart UMKM. Yang pertama, mulai. Proses dimulai dari aktivitas harian UMKM dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, UMKM menerima pemasukan dari hasil penjualan. Usaha es coklat buntel ini menjual produk setiap hari secara langsung. Tapi pencatatan keuangannya tidak rinci, hanya mencatat total pemasukan setelah selesai berjualan. Akibatnya, sulit menghitung keuntungan dan tidak bisa melihat hasil penjualan harian ataupun dijual. Yang ketiga, pemasukan digunakan untuk kebutuhan operasional. Kebutuhan operasional di sini seperti membeli bahan baku, tapi tidak ada alokasi dana tetap. Pengeluaran tidak dicatat secara rinci dan modal usaha seringkali tercampur dengan uang pribadi. Lalu yang keempat, mencatat keuangan secara manual. UMKM mencatat setiap transaksi keuangan secara manual, biasanya di buku tulis atau Excel tanpa sistem akuntansi yang terstruktur. Lalu yang kelima, sering bingung saat membuat laporan usaha. Karena sistem pencatatannya masih manual, penjual seringkali merasa kesulitan dalam membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi atau kas. Lalu yang terakhir, selesai. Proses selesai dengan adanya kendala dengan laporan usaha akibat sistem akuntansi yang kurang efektif. Baik, saya akan melanjutkan di mana saya akan menjelaskan mengenai alur flowchart pribadi sebelum menggunakan aplikasi Sepran, di mana di sini dilambangkan dengan huruf over ya dari mulai, di mana proses ini akan dimulai. Selanjutnya itu menerima pemasukan. Pemasukan yang saya maksud yaitu pemasukan dari uang saku orang tua, kerja part-time, atau kita sebagai mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Di mana pemasukan yang ini belum dicatat atau dialokasikan secara khusus. Selanjutnya yaitu langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, di mana di alur selanjutnya yaitu ada dua kemungkinan.
yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan wajib, dan kebutuhan tak terduga. Di mana kebutuhan pokok yang saya maksud itu seperti transportasi, makan, atau kebutuhan kita selama perkuliahan. Selanjutnya kebutuhan tak terduga, di mana kebutuhan tak terduga ini masuk ke dana pembenaran apa saja dari kita yang rusak atau seperti laptop atau segala macamnya, itu lalu kayak sumbangan selama kita diperlukan. Itu dilambangkan oleh bukti panjang yang artinya proses. Selanjutnya itu lanjut ke alur selanjutnya, apakah mencatat pengeluaran? Ini ada dua opsi lagi, iya dan tidak. Di mana kita secara pribadi dan kelompok kami itu ada yang mencatatnya secara manual dan ada yang tidak sama sekali. Yang tidak itu dilambangkan oleh bentuk cepat yang artinya proses. Selanjutnya itu sering merasa kehabisan dan tidak tahu uang itu kemana. Kita secara pribadi itu karena tidak mencatat atau mencatatnya secara tidak konsisten, itu sama saja kita akan merasa sering kehabisan uang dan tidak tahu uang itu pergi kemana. Selanjutnya itu selesai, dimana alur proses ini selesai dan akan terus terulang setelah kita menerima pendapatan. Selanjutnya yaitu implementasi proyek, di mana kami akan menguraikan temuan hasil proyek kami setiap minggunya. Saya menjelaskan dari sisi UMKM, di mana implementasi penggunaan aplikasi Setran oleh Muhammad Fauzi selaku pemilik usaha es coklat Kuantal itu selama 3 bulan. Pada minggu pertama itu Fauzi selaku pemilik usaha UMKM itu mengenali fitur-fitur apa yang ada dalam aplikasi Setran yang kami dan tim sosialisasikan kepada pemilik UMKM-nya, dan dia sudah mulai memasukkan kayak pemasukan, pengeluaran itu melalui aplikasi. Selanjutnya pada minggu kedua dia sudah mulai menggunakan ringkasan-ringkasan laporan atau grafik keuangan itu untuk memudahkan dia selaku UMKM untuk mengetahui seberapa banyak pengeluaran dan pemasukan yang dia dapatkan setiap minggunya. Selanjutnya itu pada minggu ketiga, di mana si Paul di pemilik UMKM merasakan informasi yang diberikan oleh aplikasi Setran itu sangat membantu dia dalam mengevaluasi selisih antara total pendapatan dan pengeluaran yang dia dapatkan selama dia menjalankan usaha UMKM es coklat Kuantalnya. Selanjutnya dari sisi pribadi, temuan kami selama 3 minggu menggunakan aplikasi Setran sama dengan pemilik UMKM, di mana kami mengenali fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi Setran. Selanjutnya kami dengan teratur untuk memasukkan pemasukan pengeluaran dari setiap minggunya dalam aplikasi tersebut. Lalu kami secara pribadi juga merasakan dampak positifnya dalam pengelolaan keuangan pribadi kami selama kami menggunakan aplikasi Setran, dengan kami menjadi lebih teliti atas pengeluaran kecil yang selama ini kami lakukan. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dari aplikasi tersebut, seperti saldo kami dari bulan Juni misalnya, pada bulan Juni tidak bisa langsung terikut pada bulan berikutnya, jadi kami harus menginputnya secara manual. Walaupun seperti itu, dalam keseluruhan kami merasakan dampak positifnya dalam kebiasaan kami secara finansial yang lebih disiplin, rapi, dan terarah bagi penggunanya. Baik, materi selanjutnya yaitu implementasi proyek, di mana yang kedua ini adalah proses penggunaan setelah penerapan proyek penggunaan aplikasi Setran, di mana di sini pada UMKM dan perusahaan ini setelah menggunakan Setran, pertama yaitu UMKM, di mana lalu dengan proses mulai. Ya, proses mulai ini diketahui untuk menggunakan aplikasi Setran secara mengelola keuangannya. Selanjutnya yaitu ada proses di mana memasukkan transaksi penjualan yang dicatat secara otomatis di aplikasi Setran, dan yang terjadi secara langsung dan terekam oleh sistem Setran secara otomatis dan tidak perlu dicatat secara manual. Selanjutnya yaitu proses yang ketiga, proses aplikasi mencatat secara rinci semua pemasukan, di mana di sini semua pendapatan yang diterima dari penjualan pada UMKM dicatat secara lengkap dan terstruktur oleh aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi Setran. Selanjutnya yaitu proses penggunaan aplikasi mencatat secara rinci semua pengeluaran, di mana di sini
rugi. Di sini pemilik usaha bisa langsung melihat kondisi keuangan usahanya, apakah sedang terdapat keuntungan atau kerugian, dan bisa tidak harus menghitung secara manual karena setelah otomatis dirancang oleh sistem Safran ini. Selanjutnya yaitu proses selesai. Di sini proses selesai pada setelah penggunaan aplikasi Safran menjadi efisien, jelas, dan membantu pemilik usaha untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil yang telah disajikan oleh aplikasi Safran ini. Selanjutnya, next. Tadi ada sistem yang dilakukan oleh UMKM pada proses setelah penggunaan aplikasi Safran. Selanjutnya pada penggunaan kembali setelah menggunakan aplikasi Safran, di mana dimulai dengan proses mulai. Proses mulai ini dijelaskan oleh ketika memulai pencatatan melalui aplikasi Safran yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun kelompok kami, yaitu kelompok 1. Dan proses kedua yaitu menerima pemasukan. Di sini terjadi transaksi yaitu penerimaan ataupun pengeluaran yang lebih detailnya. Pemasukannya berupa uang jajan ataupun gaji tambahan, seperti uang saku ataupun penghasilan lainnya, di mana pada pemasukan ini seringkali tidak tahu uangnya itu lari kemana ataupun bisa dibilang cepat habis. Dan dengan adanya proses ini maka lebih terstruktur. Yang proses kedua yaitu mencari dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Di sini memulai adalah mencari solusi di mana uang yang tadinya sebelumnya itu cepat habis, tidak tahu larinya kemana, pengeluarannya tidak teratur. Dengan adanya mengelola keuangan dengan baik ini, merasa pencatatan pengeluaran dan pemasukan itu lebih terstruktur dan teratur melalui keuangan yang telah dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu proses di mana memilih menggunakan aplikasi Safran. Setelah mencoba beberapa cara dari penggunaan yang telah dilakukan pada aplikasi Safran ini dengan alasan bahwa tampilannya itu mudah dipahami dan juga tidak rumit dan cocok untuk mencatat pemasukan ataupun pengeluaran serta pengeluaran harian yang bisa dicatat secara manual dengan cepat dan efektif. Dan selanjutnya yaitu proses mencatat dan mengkompilkan semua pengeluaran. Di sini secara pribadi, langkah pertama yang dilakukan pada aplikasi ini adalah mencatat pemasukannya, misalnya gaji ataupun uang tambahan seperti uang saku dan penghasilan tambahan lainnya. Dan proses selanjutnya yaitu melihat laporan dan evaluasi keuangan, di mana setelah dicatat secara rutin secara beberapa kali dari 3 minggu kebelakang selama penggunaan aplikasi Safran ini, dapat dikategorikan bahwa mudah dan lebih terstruktur laporan keuangannya, pendapatannya seberapa dan pengeluarannya tampak lebih jelas. Selanjutnya yaitu keuangan lebih terkontrol dan tercatat rapi. Dengan proses ini, beberapa kelompok kami yaitu menyatakan bahwa catatan keuangannya menjadi rapi dan jelas, serta tahu arah pemasukan dan pengeluarannya itu kemana saja, dan bisa diperbaiki dari hasil laporan yang telah ditemukan sebelumnya. Baiklah, setelah ini yaitu selesailah dari proses pencatatan setelah penggunaan aplikasi Safran ini pada penggunaan pribadian kelompok 1, yaitu slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu implementasi proyek pada tujuan apa saja yang berhasil diraih pada proyek yang kami lakukan ini. Ya, berdasarkan hasil proyek, seluruh tujuan penggunaan aplikasi Safran khususnya pada UMKM yang pertama ini, UMKM pada actual platform yang sudah kami riset beberapa minggu kebelakangan, yaitu terdapat
dari usaha tersebut, sehingga laporan keuangan menjadi tidak akurat dan sulit dianalisis. Setelah menggunakan aplikasi Sepran ini, pencatatan keuangan menjadi lebih rapi, cepat, dan mudah dipahami. Baik, yang selanjutnya ada pun tujuan dari penggunaan aplikasi Sepran dan tujuan pertama yaitu mengetahui efektivitas aplikasi Sepran dalam membantu perjalanan keuangan kalian terbentuk terbukti seperti penggunaan aplikasi Sepran mendorong pengguna untuk lebih disiplin tentunya dalam mencatat pengeluaran kalian, mengenali pola konsumsi, serta menyusun anggaran keuangan pribadi yang berbeda. Kemudian tujuan yang kedua yaitu berfokus pada analisis manfaat dan kesulitan penggunaan aplikasi Sepran juga telah tercapai. Aplikasi ini memudahkan dalam mengelola keuangan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perjalanan keuangan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi perubahan cara keuangan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Sepran. Dari sisi pribadi, pengguna juga merasakan manfaat dalam hal keteraturan dan kesadaran finansial yang meningkat karena sebelumnya keuangan cenderung tidak jalan dan sulit dikontrol. Kemudian yang selanjutnya yaitu temuan beberapa hasil testimoni ataupun wawancara dari pengguna UMKM tersebut. Yaitu yang pertama yaitu Fauzi ataupun pemilik UMKM Estok. Dari positifnya dalam menggunakan aplikasi Sepran, Fauzi berbicara bahwa sebagai mahasiswa yang memiliki usaha estokan, saya merasa Sepran cukup membantu dalam mencatat dan mengelola keuangan usaha secara praktis. Tampilannya sederhana dan mudah digunakan. Fauzi bisa mencatat pembelian bahan baku maupun memasukkan harian yang cepat. Aplikasi ini bisa digunakan offline, ada fitur keamanan seperti PIN ataupun sidik jari, serta data bisa direkam dari fiturnya. Kemudian dari negatifnya, Fauzi bercerita bahwa namun aplikasi belum mendukung pencatatan utang. Padahal kadang ada pelanggan membayar belakangan ataupun membayar untuk kemudian semua transaksi masih harus dicatat manual, masih harus belum bisa terhubung ke rekening ataupun e-wallet pengguna. Selain itu belum bisa digunakan di dua perangkat secara bersamaan. Jadi sulit jika ingin berbagi catatan keuangan dengan rekan usaha ataupun membuka cabang. Kemudian yang selanjutnya yaitu temuan berupa hasil testimoni temuan cara pengguna dari pribadi ataupun dari anggota keluarga satu. Yang pertama yaitu Siti Rauda. Positifnya kami Sepran memudahkan saya dalam mencatat pemasukan dari pejabat. Kemudian untuk cara negatif tentang penggunaan aplikasi yaitu kekurangannya aplikasi ini juga memiliki fitur sinkronisasi otomatis antar perangkat. Kemudian dari nilai kedua pribadi yaitu dia saya merasa terbantu saat saya menggunakan anggaran tujuan karena datanya sudah tersimpan rapi. Kemudian negatifnya, namun fitur ekspor data belum tersedia sehingga agak sulit mencari. Kemudian dari wawancara dari pribadi dari anggota kelompok satu yaitu juga Elvi data Mbak menurut dia cocok untuk mahasiswa seperti saya yang belum pernah coba aplikasi keuangan sebelumnya. Untuk negatifnya, panduan menggunakan aplikasi ini di awal merasa kurang jelas bagi pemula seperti saya. Kemudian yang keempat yaitu Asim Wandari. Menurut dia, aplikasi Sepran ini sangat membantu dia dalam mencatat pengeluaran harian secara teratur. Kemudian negatifnya, namun tampilan awalnya cukup membingungkan bagi saya yang belum terbiasa. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan aplikasi Sepran. Aplikasi ini membantu dia mengontrol pengeluaran tanpa harus mencatat manual. Kemudian yang negatifnya, proses inputnya masih kurang praktis, perlu lebih banyak pilihan agar lebih cepat. Kemudian yang keenam yaitu Alginati. Dengan aplikasi Sepran, saya jadi lebih sadar berapa banyak uang yang saya habiskan untuk keperluan. Untuk negatifnya, sayangnya aplikasi ini belum bisa menjalankan transaksi berulang secara otomatis. Kemudian dari anggota yang lain yaitu saya sendiri Indonesia. Untuk positifnya, tentunya sangat bermanfaat bagi saya dalam seperti pengeluaran yang sangat terduga, pengeluaran harian ataupun pengeluaran. Untuk negatifnya, saya juga masih bingung mengaitkan aplikasi ini dalam keuangan untuk mengaitkannya dengan data ataupun rekening atau keuangan. Baiklah, yang selanjutnya ada paparan dan kelebihan kekurangan dari aplikasi Sepran itu sendiri. Kelebihannya ada salah satu kelebihan utama dari aplikasi Sepran ini adalah tampilannya yang sederhana dan mudah digunakan. Hal ini sangat
Setra berpotensi menjadi aplikasi pencatat keuangan yang lebih lengkap dan fungsional. Baik, selanjutnya yaitu implementasi proyek, bagian korelasi dengan teori mendukung bahwa uang yang didapatkan sesuai dengan teori atau penelitian yang ada. Yang pertama, berdasarkan hasil implementasi proyek, aplikasi Setra ditemukan bahwa baik pelaku UMKM maupun pengguna individu sebelumnya tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik dan teratur. Kondisi ini sejalan dengan penelitian oleh Regina dan Sofia tahun 2020 yang menyatakan bahwa sistem pembukuan manual masih banyak digunakan oleh UMKM dan berisiko tinggi terhadap kehilangan data, kesalahan pencatatan serta penyulitan penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua ada aplikasi Setra hadir sebagai alat bantu yang praktis dan mudah digunakan untuk mencatat transaksi harian lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini diperkuat oleh penelitian Puspita Nitias pada tahun 2017 yang menekankan bahwa kebudayaan pencatatan berbasis akuntansi mendorong keputusan ekonomi yang lebih terencana dan berbasis data. Lalu ada hasil dari proyek ini juga diperkuat oleh teori dari Wardi et al. Pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi sederhana namun fungsional sangat membantu pelaku UMKM dalam menyusun anggaran, mencatat transaksi dan meningkatkan kontrol terhadap keuangan usaha. Setra juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi pencatatan, memperbaiki ketepatan data serta membantu pengguna baik UMKM maupun individu. Lalu selanjutnya yaitu hasil analisis proyek yang telah kami lakukan bahwa setelah menjalankan proyek penggunaan aplikasi Setra selama kurang lebih 3 minggu dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat membantu dalam mencatat keuangan baik itu usaha kecil maupun keuangan pribadi kami. Namun milik UMKM Esdokan Kuentel yaitu Fauzi mengaku bahwa lebih mudah mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap harinya, bisa melihat apakah usahanya untung atau rugi, serta bisa membuat rencana keuangan ke depan. Begitu juga dengan mahasiswa yang memakai aplikasi ini untuk keuangan pribadi, di mana merasa jadi lebih paham kemana uang mereka digunakan, lebih bisa mengontrol pengeluaran, dan mulai terbiasa membuat anggaran bulanan. Aplikasi Setra juga berhasil membuat pengelolaan keuangan jadi lebih rapi, cepat, dan mudah dipahami dibanding sebelumnya yaitu hanya mengandalkan ingatan saja. Namun dalam penggunaan sehari-hari, aplikasi Setra ini punya banyak kelebihan di mana tampilannya sederhana dan mudah digunakan, cocok untuk pemula. Aplikasi ini juga bisa dipakai tanpa internet, memiliki keamanan seperti prinsip jari, serta datanya bisa disimpan di Google Drive, jadi tidak gampang hilang. Nah, grafik dan laporan ini disediakan juga membantu pengguna melihat kondisi keuangan mereka. Namun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki dari aplikasi ini, di mana misalnya aplikasi ini belum bisa mencatat tentang piutang, belum terhubung langsung dengan rekening bank ataupun